Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julizanta dari kelas C, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Sulawesi Barat. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan verb, present tense, dan past tense. Yang pertama, verb atau kata kerja. Oke, kata kerja merupakan kata yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sesuatu. Jadi yang harus kita pahami bahwa kata kerja atau verb itu adalah kata yang menunjukkan suatu tindakan. Itulah yang dinamakan kata kerja. Sekarang kita masuk ke type of verb atau jenis-jenis kata kerja. Ada dua kata kerja, yaitu regular verb dan irregular verb. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang regular dan irregular verbs, kalian harus tahu dulu kata kerja itu memiliki 3 bentuk. Kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua, dan kata kerja bentuk ketiga. Baik, kita beralih ke regular verb dan irregular verb. Irregular verb atau kata kerja beraturan yaitu kata kerja yang perubahannya memenuhi peraturan normal. Seperti perubahannya itu dari bentuk pertama ke bentuk kedua dan bentuk ketiga dan bentuk ketiga. Hurufnya ditambahkan D atau ED pada bentuk pertama. Contoh, bentuk pertama ditambahkan ed, bentuk kedua ditambahkan ed, bentuk ketiga ditambahkan ed. Contoh kalimat believe ditambahkan ed. Kemudian irregular verb atau kata kerja tak beraturan, yaitu kata yang perubahannya tidak memenuhi peraturan normal. Dia memiliki perubahan tersendiri. Contoh, go kata kerja bentuk pertama, when kata kerja bentuk kedua, gone kata kerja bentuk ketiga. Lanjut, kita beralih ke present tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan umum atau fakta dan kegiatan secara rutin. Contoh kalimat, I go to school every day. Untuk saya pergi ke sekolah setiap hari. Untuk penanda waktu simple present tense yaitu always, every week, every day, every afternoon, dan lain-lain. Bentuk kalimat positif present tense. Bentuk kalimat positif pertama, I buy pen. Mengapa kalimat pertama ditambahkan s atau es? Karena subjeknya he, she, it, dan satu nama orang. Contoh kalimat kedua positif present, I buy pen. Mengapa kalimat kedua tidak ditambahkan s atau es? Karena subjeknya I, you, they, we, dan dua nama orang atau lebih tidak ditambahkan s. Rumus membuat kalimat positif present tense yaitu subjek tambah kata kerja pertama tambah s tambah es dan tambah komplement. Bentuk kalimat negatif present. Contoh kalimat pertama negatif, I don't buy pen. Mengapa menggunakan don't? Karena subjeknya I, you, they, we, dan dua nama orang. Contoh kedua kalimat negatif present, he don't buy pen. Mengapa menggunakan don't? Karena ketika subjeknya he, she,
it, dan satu nama orang. Rumus untuk kalimat negatif present tense: subjek tambah do atau does tambah not tambah kata kerja pertama tambah komplement. Untuk bentuk kalimat tanya present tense, contoh pertama, do I buy iPad? Mengapa menggunakan do? Karena subjeknya I. Contoh kedua, does he buy iPad? Mengapa menggunakan does? Karena subjeknya he. Rumus untuk kalimat tanya present tense: does atau does tambah subjek tambah kata kerja pertama tambah komplement question mark. Kata tanya. Oke, sekarang kita masuk ke definisi simple past tense. Jadi, past tense adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Contoh kalimat lampau misalnya, Danny bought laptop last night. Nah, di sini penggunaan past tense berbeda dengan present tense karena memiliki penanda waktu yang berbeda. Penanda waktu untuk past tense yaitu yesterday, 2 days ago, last week, last year, dan lain-lain. Bentuk kalimat positif past tense. Bentuk pertama, they played football yesterday. Bentuk kedua, kalimat positif present tense, last Monday, he came to my birthday party. Untuk rumus kalimat positif past tense yaitu subjek tambah kata kerja kedua tambah komplement. Bentuk kalimat negatif past tense, contoh pertama, they didn't play football. Contoh kedua, he didn't come to my birthday party. Untuk rumus kalimat negatif past tense yaitu subjek tambah did tambah not tambah verb kata kerja pertama atau tambah komplement. Bentuk kalimat tanya past tense pertama, contoh pertama, the play football yesterday. Contoh kedua, did he come to birthday party last week? Untuk rumus kalimat tanya past tense yaitu did tambah subjek tambah kata kerja pertama komplement atau question mark. Oke, this part. Pada bagian ini saya akan menyimpulkan perbandingan rumus present tense, past tense, positif, negatif, dan kalimat tanya. Untuk kalimat positif, rumus present tense, subjek tambah kata kerja pertama tambah s atau es tambah komplement. Rumus past tense untuk kalimat positif, subjek tambah verb kata kerja kedua dan tambah komplit. Selanjutnya untuk kalimat negatif, rumus present tense, subjek tambah do atau does tambah not tambah kata kerja pertama tambah komplement. Rumus past tense untuk kalimat negatif, subjek tambah did tambah not tambah kata kerja pertama tambah komplement. Rumus present tense untuk kalimat tanya, do atau dois tambah subjek tambah kata kerja pertama tambah komplement. Rumus past tense untuk kalimat tanya, did tambah subjek tambah kata kerja pertama tambah komplement atau question mark. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang penggunaan verb, present tense, dan past tense. Sekian dari saya, lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.